hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, para hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di dalam kajian yang tadinya rutin sebulan sekali di Masjid Agung Subang ini. Lalu karena pandemi COVID-19 kita berhenti selama 2 tahun. Sekarang alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin kita. Sebagai pertemuan perdana di pagi hari ini, kita tidak dulu melanjutkan materi rutin kita dulu. Kita refreshing dulu sejenak dengan membahas apa judulnya teh? Kenapa kita sulit beramal soleh? Ini masalah kita bersama ya. Kita ingin menjadi orang yang soleh. Yang soleh itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang soleh itu, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk. Orang yang soleh itu orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Orang yang soleh itu nama lain atau sebutan lain bagi orang yang bertakwa. Orang yang soleh itu orang yang didoakan oleh setiap muslim di dalam solat-solat mereka. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itu cita-cita kita semuanya, ingin menjadi orang yang soleh, yang selalu melakukan amal soleh atas dorongan iman. Iman dan amal soleh, dua amalan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap iman pasti melahirkan amal soleh, dan amal soleh harus wajib lahir dari iman. Ada kalanya amal soleh lahir bukan dari iman, amalnya bagus, amalnya baik, amalnya bermanfaat, tapi karena bukan iman yang melandasinya, niatnya salah.
niatnya keliru, niatnya riya, sum'ah, ujub, takabur, niatnya ingin meraih keuntungan dunia. Walaupun amalnya bermanfaat bagi orang banyak, walaupun amalnya membuat Islam dan kaum muslimin menjadi tambah kuat, tambah jaya, tapi karena niatnya yang salah, ingin meraih keuntungan dunia dengan amal solehnya, maka tetap saja orang itu orang yang salah, bukan orang yang soleh. Orang yang fajir, bukan orang yang bir. Fajir itu durhaka, walaupun amalnya bermanfaat. Inilah yang disinyalir oleh Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Laki-laki durhaka yang membela Islam, menguatkan Islam ini bukan tukang mabok, tukang judi, tukang zina, maling, bukan itu. Tapi orang yang ikut terlibat dalam aktivitas dakwah ataupun sosial. Isi yang didakwahkannya benar dan bagus. Aksi sosial yang dilakukannya manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian, untuk uang, untuk popularitas. Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia fajir, dia durhaka. Orang yang sholat saja tapi riya, fawailul lil musallin, celaka, terancam dengan azab. Alladzina hum yura'un, di 2 ayat setelahnya. Orang yang riya. Maka orang yang sholat karena riya, dia maksiat. Bukan maksiat karena sholatnya, tapi karena riyanya di dalam sholat. Terancam. Dia durhaka. Demikian juga aktivitas dakwah, aktivitas sosial yang mengatasnamakan lembaga dakwah, manfaat bagi umat, manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Islam tambah jaya, tambah kuat, tambah berkembang. Orang memperoleh hidayah dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari kufur ke iman dan seterusnya. Tapi kalau niatnya karena keuntungan dunia, dia fajir. Inilah yang kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, orang itu disebut dengan orang yang Allah menguatkan agama ini dengan orang seperti itu. Laki-laki fajir. Isi dakwahnya benar, niatnya yang salah. Diumpamakan seperti orang yang nyuk, namanya nyuk teh, menciduk kotoran dengan memakai sendok yang terbuat dari emas. Betapa berharganya alatnya. Sendok, betapa hina apa yang diambil oleh sendok itu. Betapa mulianya dakwah dan aktivitas sosial, betapa hina tujuan yang ingin diambil oleh orang yang berdakwah dan beraksi sosial. Itu dunia dan isinya. Diumpamakan seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka amal soleh yang lahir bukan dari iman,
Bukanlah amal soleh, walaupun bentuknya bagus, bentuknya baik, bermanfaat bagi umat, tapi pelakunya maksiat karena niatnya yang keliru, yang salah. Makanya antara iman dan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah kriteria orang yang soleh, iman dan amal soleh. Semua kita ingin begitu. Semua kita ingin beramal soleh, tapi kenyataannya amal soleh itu susah untuk dilakukan. Malas gitu ya, haroream. Begitu dilaksanakan ala kadarnya, asal-asalan, seadanya, dan seterusnya. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Ini yang menjadi judul, kenapa susah beramal soleh? Ada dua sebab pokok. Mungkin kita hanya akan membahas satu sebab saja di pertemuan sekarang karena terbatasnya waktu. Kita kan cuma 1,5 jam dengan tanya jawab. Telat lagi antum tadi datangnya. Terbalik. Waktunya nggak cukup untuk membahas dua sebab ini. Ada dua sebab. Sebab pertama, sebab-sebab dakhiliyah. Dakhiliyah itu internal. Sebab-sebab yang muncul dari diri kita. Sebab yang kedua, sebab kharijiyah, sebab eksternal. Sebab-sebab yang datang dari luar. Adapun sebab-sebab dakhiliyah, sebab yang muncul dari diri kita, mungkin kita hanya akan membahas sebab pertama saja, itu pun belum tentu beres. Mungkin butuh 3 kali pertemuan. Sekarang sepertiganya. Sebab yang pertama adalah, nah ini sebab yang pertama ini pokok pangkal segala macam keburukan. Apakah itu? Pertama, al-jahlu, kebodohan. Kebodohan pokok pangkal setiap keburukan. Kenapa orang bisa kafir? Karena bodoh. Kenapa orang bisa menjadi musyrik? Karena bodoh. Sesama makhluk disembah, kurang gimana bodoh coba. Yang dipertuhankan benda mati, kurang gimana bodoh. Yang bikin dia yang menyembah kepada bikinannya, kurang gimana bodoh coba. Atau orang makhluk biasa yang terluka, mati, dianggap Tuhan, disembah, kurang gimana bodoh coba. Atau ruh orang yang sudah mati, orangnya aja sudah nggak ada, menunjukkan kelemahan dia, keterbatasan dia, disembah, kurang gimana bodoh coba, ya enggak? Semua perbuatan kufur, syirik, bid'ah, maksiat itu lahir karena kebodohan. Kenapa kita bisa beramal soleh? Karena hidayah dari Allah SWT. Tanpa hidayah nggak bisa. Kalau salah satu penyebab
dari teraihnya hidayah adalah ilmu. Ilmu itu hidayah, baik hidayah irsyad wad dilalah yang berupa penjelasan, informasi, ataupun hidayah taufik. Ilmu mengundang turunnya hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita sering bahas itu dan kita tidak akan memperdalam masalah itu. Maka sebaliknya dari ilmu merupakan penghalang dari hidayah. Apa sebalik dari ilmu? Kebodohan. Kebodohan ini merupakan tabir yang menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan di dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kitab ini pernah kita bahas waktu daurah i'tikaf ya di Bandung di Masjid Umar bin Khattab. Pernah kalimat ini juga terbahas. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, inna fasadal qasdi min fasadil ilmi fa illa falau alima ma fi dhari min al madarrah wa lawazimiha haqiqatal ilmi lamma atharuh. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya rusaknya niat, rusaknya tujuan, termasuk tujuan hidup. Tujuan hidup harusnya akhirat, malah dunia. Termasuk tujuan dari beramal harusnya lillah, ini lid dunya. Sesungguhnya rusaknya niat karena rusaknya ilmu. Seandainya seseorang mengetahui bahaya yang terdapat dalam sebuah amal buruk dan efek buruknya, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, mustahil dia akan melakukan perbuatan buruk tersebut. Oleh karena itu beliau melanjutkan, walihada man alima min ta'amin syahyin ladidin anahu masmumun fa innahu la yuqdimu alaih. Kalau seseorang, ini untuk urusan dunia aja, untuk urusan dunia. Kalau seseorang mengetahui ada makanan disebut syahyin. Syahyin itu apa ya? Tempting, pikabitaun. Apa bahasa Indonesianya? Merangsang. Merangsang maknanya lain. Menggiurkan. Enak dari segi warna, penampilan, bikin ngiler, rasanya enak, gratis lagi. Tapi dia mengetahui ada racun di sana. Enak tapi berbahaya, bisa mati, minimal sakit parah. Maka mustahil dia mau memakan makanan itu. Kenapa? Karena tahu madarat dan bahaya yang ditimbulkannya, walaupun enak, menyenangkan, gratis lagi, malah dikasih hadiah. Nih makan ini, nanti dikasih hadiah ini. Walaupun dikasih hadiah, tapi tahu itu mengancam jiwanya, menghancurkan, membinasakan dirinya, dia tidak akan mau makan. Siapa yang mau makan itu? Itu pasti karena kebodohan. Karena tidak tahu. Pokoknya ini enak, gratis, dikasih hadiah, dimakan. Itu pasti karena tidak tahu bahaya yang ditimbulkannya. Coba lihat anak-anak punya uang, ada jajanan. Jajanan itu enak, menggiurkan, murah, ya enggak? Dia enggak peduli di dalamnya mengandung apa, mengandung zat-zat yang berbahaya, zat kimia, dari zat rasa, zat warna, zat pengawet gitu ya. Yang penting enak dan murah. Dia makan. Kenapa dia berani makan? Karena tidak tahu bahayanya.
karena bodoh tentang bahaya dari makanan tersebut. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk, itu pasti karena dia bodoh tentang bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Dia hanya berpikir perbuatan buruk ini menyenangkan dirinya. Nyaris semua yang Allah haramkan bila dilaksanakan menyenangkan, ya enggak? Makanya peminatnya banyak. Walaupun mahal, untuk judi harus punya uang. Untuk mabuk harus punya uang. Mahal lagi. Kalau air mineral atau kopi paling 3.000 segelasnya, tinggal uyup. Dan untuk mabuk mah bisa ratusan ribu, bisa jutaan tuh. Untuk zina, gratis enggak? Ya mungkin ada yang gratis. Tapi umumnya mahal, puluhan juta. Ada yang sampai 80-nya. Tapi orang banyak melakukannya. Hasil senang, tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkannya atau tidak peduli terhadap bahaya yang ditimbulkannya. Oleh karena itulah maka Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa seluruh jenis keburukan, seluruh jenis kejahatan, apapun bentuknya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk, ataupun kejahatan terhadap diri kita sendiri, itu sumbernya adalah kebodohan. Beberapa contoh di antaranya. Pertama, perbuatan syirik lahir karena kebodohan. Al-Quran menerangkan ketika Allah menerangkan kisah Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Bani Israel itu sudah diselamatkan dari Fir'aun. Fir'aun sudah mati dengan bala tentaranya. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya hidup mandiri tanpa tekanan, tanpa musuh. Ketika ada tekanan, ada musuh, mereka beriman, istiqamah. Setelah lepas dari tekanan, dari musuh yang jahat yaitu Fir'aun, cari-cari masalah. Masalahnya lagi nggak main-main dengan Allah, mau menduakan Allah. Berfirman Allah dalam surah Al-A'raf 137, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Berkata kaum Nabi Musa, "Hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya beberapa patung sesembahan." Coba minta patung sembahan. Syirik apa musyrik? Syirik. Musyrik mah orangnya, ya. Apa kata Nabi Musa? Qal innakum qaumun tajhalun. Berkata Nabi Musa, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Bodoh. Al-Quran mengisyaratkan minta patung sesembahan ini sumbernya adalah kebodohan. Innakum qaumun tajhalun. Demikian juga di dalam surah Az-Zumar ayat 64 Allah berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam diajak untuk menyembah sesembahan mereka, untuk menduakan Allah. Silakan hai Muhammad, kamu sembah Tuhanmu, tapi sembah jugalah Tuhan kami. Toleran, ngajak toleransi. Jangan sampai tidak toleran tuh. Sekarang musim-musimnya toleransi di apa-apakan, digadang-gadang, toleran dong ya, dengan mengatakan apa?
Selamat Natal. Toleransi bukan begitu. Toleransi itu membiarkan, silakan kalian ibadah, lakum dinukum waliyadin. Kalau memaksa kita untuk mengucapkan, bukan toleransi itu mah. Ini pernah di zaman baheula. Ayo sembah. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakan oleh Muhammad, diperintahkan oleh Allah, afa ghairallahi ta'muruni a'budu. Apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku untuk beribadah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Oleh Allah disebut orang musyrik itu orang bodoh. Karena apa? Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah sesuatu yang fana. Ada yang dituhankan itu hidup, pernah dulu menderita, disiksa, tidak melawan, sampai menurut keyakinan mereka mati. Yang kayak begitu disembah. Betapa lemahnya ya. Allah Maha Kuat. Kurang gimana bodoh. Makanya oleh Al-Quran, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Ini mengisyaratkan bahwa kebodohan adalah sumber perbuatan syirik. Termasuk maksiat. Dari maksiat yang sangat besar seperti liwat. Apa liwatnya? Bukan liwat. Kalau liwat mah enak. Homoseksual, hubungan sesama jenis yang itu dahulu dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, maka Allah menyatakan sumbernya adalah kebodohan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 55, ayat 54 sampai 55, waluton idh qala liqaumih ata'tunal fahishata wa antum tubsirun a'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Dan ceritakan olehmu tentang Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian tahu bahwa itu keji? Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan kaum wanita. Di akhir ayat ini Allah menyatakan bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Ini mengisyaratkan LGBT itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Sumbernya adalah kebodohan. Termasuk yang agak ringan dari itu. Bukan berarti ringan, berat. Tapi dibanding LGBT agak ringan ini. Yaitu apa? Yaitu tabarrujnya kaum wanita, membuka aurat, berdandan, bersolek, kadang-kadang merubah ciptaan Allah. Kan ada wanita yang ngerik alisnya ya, dikerik alis aslinya itu, terus bikin garis alis baru dengan arang, entah arang entah spidol, pokoknya hidung lah. Tabarruj itu namanya. Dan itu hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang bodoh. Al-Quran yang mengisyaratkan membuka aurat adalah perbuatan orang yang lahir karena kebodohannya. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian wahai para wanita, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang bodoh zaman dahulu.
Ini menunjukkan tabarruj merupakan perbuatan yang lahir karena kebodohan. Bahkan seluruh dosa dan maksiat itu karena kebodohan. Allah berfirman mengisyaratkan hal ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya An-Nisa ayat yang ke-17. Allah berfirman, Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah hanya bagi orang-orang yang mengamalkan keburukan karena kebodohan, lalu dia taubat segera setelah itu. Merekalah orang-orang yang taubatnya akan diterima oleh Allah. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Itu ayat pertama. Kedua, Al-An'am 54. Isinya mirip. Kata Allah, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Salah satu bentuk sifat rahmat Allah adalah siapa yang mengamalkan amal buruk di antara kalian karena kebodohan, kemudian taubat setelah itu dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ayat kedua, melakukan dosa karena kebodohan. Ayat ketiga, surah An-Nahl 119, Allah berfirman, Thumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Allah menetapkan bagi orang-orang yang mengamalkan keburukan karena kebodohan, lalu taubat setelah itu dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Ini 3 ayat. Dari 3 ayat ini para ulama menjelaskan wa makna qaulihi bijahalatin fil ayat. Adapun makna orang melakukan dosa karena kebodohan, itu maknanya pertama, jahalatun min fa'iliha bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabihi wa jahlun minhu li nadhrillahi ma muraqabatihi lahu wa jahlun minhum bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman au adami. Makna melakukan dosa karena kebodohan, maknanya adalah pelaku dari dosa itu pertama bodoh tentang akibat buruk yang akan dia terima berupa murka Allah dan siksanya. Ini yang pertama. Sama dengan orang makan makanan beracun asal enak. Pasti dia nggak tahu bahwa racun itu berbahaya. Karena nggak tahu, karena bodoh dia makan. Orang yang melakukan dosa nggak tahu, dia akan binasa karena dosanya dengan murka dan azab Allah. Pertama itu. Kedua, bodoh tentang muraqabah dari Allah kepada diri. Apa muraqabah?
merasa disaksikan, dilihat, ditatap. Apakah ketika melakukan dosa Allah tidak menyaksikan? Menyaksikan. Bukan hanya Allah. Kanan kiri ada malaikat, depan belakang ada malaikat. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat nempel kanan kiri, nggak pernah lepas. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid mencatat. Mereka menyaksikan dan mencatat apa yang mereka saksikan, termasuk bisikan hati manusia. Malaikat tahu. Dan ini terfahami dari hadis, kata Nabi SAW, apabila seorang hamba memiliki niat, baru niat untuk melakukan amal baik, maka malaikat mencatat satu kebaikan bagi dia. Baru niat tuh, tidak diucapkan dalam hati, dicatat. Menunjukkan malaikat itu tahu isi hati. Depan belakang ada malaikat hafazah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya dan di belakangnya, dia menjaga orang itu atas perintah dari Allah. Bayangkan, Allah melihat, menyaksikan. Kanan kiri malaikat pencatat, depan belakang malaikat penjaga. Ada lagi malaikat qarin yang selalu mendampingi. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian, tidak pernah luput dari pengawasan. Orang nggak tahu, makhluk lain nggak tahu. Allah lihat, para malaikat menyaksikan. Berani berbuat dosa, maksiat, bodoh tentang hal itu. Ini kebodohan kedua. Ketiga, bodoh tentang bahwa dosa maksiat itu mengurangi iman, menghalangi hidayah, membuat malas untuk beribadah dan beramal soleh. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fakullu asin lillahi fahuwa jahilun bihadhil i'tibar. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh tentang hal-hal yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, para ulama ahli tafsir menukil penjelasan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu tentang ayat ini. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah, Abul Aliyah ini sezaman dengan Nabi SAW, tapi tidak dianggap sahabat. Karena ketika dia masih sezaman dengan Nabi SAW, dia masih kafir. Setelah Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Jadi belajar Islamnya kepada para sahabat. Berkata Abul Aliyah, annahu kana yuhadditsu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun kullu dzambin asabahu 'amdun fahuwa bijahalatin. Kata Abul Aliyah, seluruh sahabat yang dia temui, seluruh sahabat Nabi SAW yang dia temui dulu berkata, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena bersumber dari kebodohan. Berkata Qatadah rahimahullah, Qatadah seorang ulama tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi SAW, belajar Islam kepada para sahabat Nabi. Berkata Qatadah, ijtama ashabu Rasulillah SAW
fara'au anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Kata Qatadah, berkumpul para sahabat Nabi, diskusi. Kalau para sahabat Nabi berkumpul, yang dibicarakan itu ilmu. Kalau kita kan yang dibicarakan hanya dua. Kalau enggak makanan dan minuman, apa lagi? Apa yang diomongkan? Hibah? Mas Amin, akhwat yang diomongkan. Akhwat gitu kalau ngobrol tuh. Kalau nggak ngobrolin ikhwan ya makanan, minuman. Kalau para sahabat ilmu, mereka seluruhnya sepakat. Segala perbuatan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah sumbernya adalah kebodohan, sengaja ataupun tidak. Berkata Mujahid juga tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ahli tafsir, sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, idza ja'aka tafsiru min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup, tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain, sebab dia ahlinya. Semua ahli tafsir di zamannya berguru kepada dia. Berkata Mujahid, kullu man asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanza'an maksiatihi. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Di bagian lain berkata Mujahid, kullu man amila bi maksiatillah fadzaka minhu bijahlin hatta yarji'a minhu. Semua orang yang melakukan amal maksiat kepada Allah maka itu merupakan kebodohan dari dirinya sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Berkata Imam As-Sudi rahimahullah, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama seseorang itu bermaksiat kepada Allah maka dia itu bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, kullu mri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha. Semua orang yang melakukan sesuatu yang berupa maksiat kepada Allah, orang itu bodoh selama-lamanya sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Coba lihat penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama. Semua maksiat sumbernya kebodohan. Semua keburukan bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan ada dua sisi keburukan. Keburukan pertama mendorong orang itu untuk melakukan dosa, maksiat, baik itu syirik, kufur, bid'ah, maksiat atau apapun. Itu pertama. Kedua, kebodohan ini menghalangi orang tersebut dari hidayah. Karenanya malas ibadah, malas amal soleh, karena bodoh tentang syariat. Nanti kita akan terangkan kenapa orang yang bodoh itu malas untuk beribadah dan beramal soleh. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Iqtida'u Siratal Mustaqim. Kata beliau, wassababu dzalik anna al-ilma al-haqiqiyya ar-rasikha fil qalbi yamtani'u an yasdura ma'ahu ma yukhalifu min qawlin aw fi'lin. Famata sadara khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi anhu
aw dha'fil qalbi an muqawamati ma yu'ariduhu wa tilka ahwalun tunaqidu haqiqatal ilmi fayasiru jahlan bihadzal i'tibar. Sebab dari hal itu, kenapa orang yang maksiat itu disebut bodoh? Sebabnya adalah ilmu yang sebenarnya, yang tertancap kuat dalam hati, bisa mencegah lahirnya baik ucapan atau perbuatan yang bertolak belakang dari ilmu tersebut. Ilmu kan menyuruh kebaikan, melarang keburukan ya. Jadi ilmu tersebut yang tertancap itu pasti akan mencegah orang tersebut dari berbuat buruk baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika orang tersebut melakukan hal yang sebaliknya dari ilmu, yaitu keburukan, yaitu dosa, yaitu maksiat, maka pasti itu karena kelalaian hatinya atau kelemahan hatinya, maka itu sikap yang bertolak belakang dengan kandungan ilmu. Maka jadilah dia orang bodoh ketika melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, kenapa kebodohan bisa menghalangi orang dari amal soleh? Pertama, itu ada dua sebab. Sebab pertama, dia tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh tersebut, baik bentuk amal solehnya maupun cara-cara melakukannya, serta untung dan rugi ketika melakukan amal soleh tersebut. Contoh, orang yang tidak tahu tata cara sholat, dia tahu sholat itu wajib, tapi nggak tahu caranya gimana. Rokaatnya tahu, gerakannya tahu, bacaannya nggak hafal. Tahu rokaatnya, tahu gerakannya hanya karena lihat orang. Maka dia tidak akan melakukannya. Itu pertama. Kedua, karena orang itu tidak termotivasi, tidak terdorong, tidak tergiur, tidak teriming-iming, henteu kabita. Kenapa seorang muslim yang soleh bertahajud? Para tahajud teh haroream pisan, da atunya lagi kerek nyegrek, acai, mimpi indah, dingin, apalagi musim hujan seperti ini, malam-malam jam 2, jam 3 harus bangun, wudu, terus tahajud. Kenapa orang bisa melakukan amalan yang bikin malas seperti itu? Itu karena ilmu. Karena ilmu memotivasi dirinya. Ilmu yang mana selain tahu tata cara tahajud, dia mengetahui keutamaan tahajud. Orang yang tahajud itu akan begini, pahalanya gede, efeknya begini. Wow, kabita tah, termotivasi. Saum, kenapa saum yang membuat kita menderita, kita mau melakukannya walaupun meninggalkannya tidak dosa, seperti saum Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, tidak wajib, tapi kita mau melakukannya karena apa? Kabita, oleh apa? Oleh keutamaannya.
Saum itu menggugurkan dosa. Saum itu akan menghalangi orang tersebut dari api neraka. Saum itu melatih kesabaran. Saum itu mengundang ridha, mahabbah, rahmat dari Allah. Saum itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kabita tuh dengan semua itu, termotivasi dia saum. Atau jangankan untuk urusan akhirat, untuk kepentingan dunia. Orang yang sangat concern, sangat perhatian, sangat mementingkan kesehatan tubuh. Dia berani menderita demi meraih kesehatan dan tubuh yang berotot, badan yang atletis, yang bugar, dengan cara apa? Diet. Makannya nasi merah nu heuras, gak mau nasi putih, kurang enak iya, tapi enjoy nya. Dia menghindarkan keburukan, gorengan, bala-bala, pisang goreng, comro, cireng, cibai. Di Subang aya cibai apa? Aci ngambai. Lebih enak daripada cireng. Lebih enak. Itu enak. Itu hobi, kesenangan hampir semua orang. Tapi orang yang diet, yang sangat memperhatikan kesehatan tubuh, enggak. Yang dimakan apa? Yang dimakan itu daun-daun mentah, ditambul. Dihindarkan lemak-lemak, dihindarkan gula. Kopi pahit, itu lebih bagus bagi kesehatan daripada tambah gula. Gulanya yang berbahaya. Dia hindari semua yang mengandung tepung, semua yang mengandung gula, semua yang mengandung minyak, semua yang mengandung yang digoreng-goreng, yang mengandung santan. Padahal itu penyedap utama setiap makanan, ya enggak? Sayur yang pakai santan lebih nikmat daripada bening. Demikian juga umpamanya lemak-lemak, susu. Ada susu yang berlemak, ada non-fat. Enak mana? Enak yang berlemak, gurih. Yang tidak berlemak mah hambar, hanyir. Nah, tapi orang yang diet berani menjauhi semua itu. Demi apa? Demi kesehatan. Dia kabita. Dengan kesehatan, kebugaran, vitalitas tubuhnya, kalau menghindari semua makan untuk dunia. Termasuk orang kafir pun demi kesehatannya dia puasa, tidak makan, tidak minum 16 jam demi kesehatan. Bukan karena ibadah, demi iming-iming dunia mereka mau. Karena apa? Karena ilmu. Ketika seseorang saum, efeknya bagi badan menurut kesehatan luar biasa. Mengistirahatkan organ pencernaan, membuang racun-racun. Saum menyebabkan sel-sel yang lemah dalam tubuh kita mati. Dan yang mati ini sel-sel sehat kelaparan memakan sel-sel yang mati tersebut. Itu bukan kata saya juga baca. Itu yang menyebabkan yang saum itu sehat. Maka mereka juga saum, puasa demi kesehatan. Kenapa mereka termotivasi? Karena tahu ilmunya. Jadi ilmu memberi motivasi kepada kita. Kenapa seseorang rela mengeluarkan uangnya dalam jumlah besar, hasil keringatnya,
hasil banting tulang, peras, keringat, dug hulu, pet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, tisuk cedur nepikeun ka soleh jeder untuk meraih uang. Setelah didapat dia bagi ke orang lain. Apa ya sebabnya? Dia termotivasi oleh ayat, oleh hadis tentang keutamaan sedekah. Sedekah meredam kemurkaan Allah. Sedekah bisa menghindarkan bencana. Sedekah bisa mengurangi dosa. Sedekah bisa melahirkan pahala jariyah. Sedekah itu bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak tuh keterangan-keterangannya. Hebat ini sedekah. Dia termotivasi, maka tanpa ragu dia kodok sakunya, dia keluarkan. Kita lihat, ilmu memberi motivasi untuk beramal. Otomatis orang yang bodoh gak ada motivasi. Dia gak tahu keutamaan sedekah yang dia pikir, ngapain kita capek-capek cari duit, setelah duit didapat dikasih ke orang. Bodoh tuh orang yang sedekah, kan gitunya. Tidak termotivasi. Ngapain orang terlelap tidur bangun sholat? Ngapain sih, apa gunanya tahajud? Dia tidak termotivasi karena tidak tahu ilmunya. Ngapain orang lapar-lapar selama sekian jam? Lapar, haus, lemes, ngapain? Makanan banyak tersedia, bodoh banget. Itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh menyebut ke orang lain bodoh. Satu jari menunjuk orang lain, 3 jari menunjuk ke dirinya. Bodoh kamu. Ini ketiganya ke dia tuh, ya enggak? Padahal dia yang bodoh. Ini yang menjadi penyebab kenapa orang bodoh terhalang dari beribadah, dari beramal soleh. Karena dia tidak termotivasi untuk beramal. Selain itu, ini kebodohan adalah penghalang turunnya hidayah dari Allah SWT. Kalau ilmu bisa mengundang turunnya hidayah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, makna Allah akan memudahkan orang itu jalan menuju surga artinya Allah berikan dia hidayah. Berikan kepada dia taufik untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itulah dia mudah melangkah menuju surga. Dan ini mengisyaratkan ilmu adalah pengundang turunnya hidayah Allah. Hidayah Allah wajib kita cari. Salah satunya dengan belajar ilmu syar'i. Kalau ilmu bisa mengundang turunnya hidayah, maka sebaliknya kebodohan menjadi penghalang turunnya hidayah. Timbul pertanyaan, bagaimana mekanismenya, prosedurnya, prosesnya, kok kebodohan itu bisa menghalangi hidayah? Pertama, dari kebodohan lahir syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu kesalahpahaman dalam memahami agama karena kebodohan. Agama mengajarkan begini, tapi dia memahami lain yang berbeda. Ngaco ini, syubhat. Syubhat ini yang menyebabkan orang menjadi anti beramal soleh. Bukan hanya
tidak termotivasi, malah anti. Seperti tadi, ngapain kita sudah capek-capek mencari uang, setelah didapat harus dibagi. Makanya saya sebel kepada orang-orang yang ngajak-ngajak sedekah, memiskinkan umat gitu tah. Akhirnya dia memprovokasi, jangan, ngapain capek-capek sudah dapat dibagi ke orang, bodoh tuh orang. Itu syubhat. Termasuk syubhat terhadap pengajian. Dia melihat fenomena. Dari fenomena ini disalahfahami dengan kebodohannya. Lahir sikap anti terhadap pengajian. Fenomena apa? Lahirnya aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme. Itu lahir dari halakoh, dari pengajian. Makanya saya mah nggak mau anak saya terlibat, nanti saya larang anak saya ngaji. Saya juga nggak pernah hadir kepada pengajian, takut jadi teroris. Jadi dia tidak hanya tidak termotivasi untuk hadir ke pengajian, tapi malah anti. Maka lihat ada pengajian tuh calon-calon teroris. Lihat anak-anak menghafal Quran, ini calon-calon teroris di masa yang akan datang. Ada yang ngomong begitu? Sebut namanya jangan. Kode etik. Itu syubhat, lahir karena kebodohan. Termasuk para ahli, para ulama yang menjadi rujukan dalam memahami Islam, memfatwakan haram mengucapkan selamat hari Natal. Ada orang, nggak ada dalil dalam Quran, dalam hadis. Siapa yang bisa mendatangkan dalil Quran, hadis, saya kasih 50 juta. Ada yang begitu? Nah, itu karena kebodohan. Dia baca Quran aja nggak bisa, mau berfatwa melawan fatwa para ahli, para ulama. Nggak ada dalam Al-Quran tentang sholat yang 5 waktu. Ada yang ngomong begitu? Kalau yang dimaksud dalil itu eksplisit, sholatlah kalian 5 kali sehari semalam dalam Quran, memang tidak ada. Tapi bukan begitu cara memahami ayat. Memahami ayat dengan hadis, dengan ucapan para sahabat, dengan ucapan para ulama, baru nanti ketemu ayat-ayat yang mewajibkan sholat 5 waktu, gitunya. Tapi kalau difahami oleh kebodohan, kedunguan, ketololan, nggak bisa bahasa Arab, nggak paham tafsir, baca Al-Quran dari tarjamah, lalu disimpulkan nggak ada kewajiban sholat yang 5 waktu. Itu syubhat. Akhirnya apa? Akhirnya bukan hanya tidak termotivasi, tapi menghalangi orang dari amal soleh tersebut. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa kebodohan itu menghalangi kita dari berbuat kebaikan dan amal soleh. Karena kebodohan penghalang hidayah. Menghalangi kita dari hidayah Allah, menghalangi orang lain dari hidayah Allah. Kalau kebodohannya itu dia share ke banyak orang melalui media sosial kalau sekarang Maya. Inilah penyebab pertama kenapa sulit beramal soleh, karena bodoh. Itu as-sababul awal ad-dakhili. Sebab pertama secara internal kenapa susah beramal soleh.
Sebab kedua, bulan depan kita bahas. Tinggal 10 menit lagi untuk tanya jawab. Makanya saya bilang saya tidak yakin selesai. Kunda ayah bulan depan atau ya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini saja. Kita akan masuki sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa diterima apa tidak gitu. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari Mas Amin. Tadi di 3 ayat yang kita kemukakan, Allah akan menerima tobat seseorang yang melakukan dosa karena kebodohan. Lalu tobat. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu orang berilmu, tahu bahwa itu dosa, tahu akibatnya, tahu bahwa dia diawasi oleh Allah tapi nggak peduli, tetap dia dosa dan maksiat, lalu tobat apakah juga akan diterima gitu ya? Iya. Penjelasan tadi menerangkan bahwa sekalipun pelakunya orang yang tahu tentang semua yang tadi dijelaskan, tahu bahwa itu haram, tahu bahwa Allah itu melihat, tahu bahwa nanti akan diazab, tahu bahwa maksiat itu mengurangi iman, tahu bahwa maksiat itu menghalangi hidayah, bahkan ada bahkannya, maksiat itu mencabut hidayah yang sudah ada. Ini yang lebih ngeri loh. Hidayah yang sudah ada dicabut karena dosa dan maksiat. Berupa apa? Berupa ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan bisa berhenti karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Umpamanya tahajud, terus suatu saat dia berdosa, tiba-tiba tahajudnya malas malam nanti. Bangun-bangun tapi malas, berhenti. Dia biasa saum Senin Kamis. Di hari Rabunya dia maksiat, besoknya saum itu malas, sunnah ini tidak saum juga tidak apa-apa, berhenti dia dari saum Senin Kamis. Itu menunjukkan apa? Tercabutnya hidayah. Nah, ada orang berilmu tahu itu semua tapi kekeh dilakukan. Setelah itu tobat, apakah diterima? Iya, diterima. Ada ustadz, dai, ulama yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, ada banyak. Nggak ada yang maksum. Apakah tobatnya para ustadz itu tidak diterima? Ya pasti diterima kalau tobatnya itu memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Adapun penjelasan ayat tadi adalah siapapun orangnya, termasuk ulama, orang yang tahu lalu terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, saat itu dia bodoh. Makanya tadi disebutkan semua orang yang bermaksiat kepada Allah dia itu bodoh. Walaupun tahu, bahkan ada bahkannya. Syaratnya dia dianggap berdosa dengan kemaksiatannya, syaratnya lah kalau dia tahu itu maksiat.
baru berdosa dan wajib tobat. Adapun orang yang melakukan maksiat tapi nggak tahu bahwa itu maksiat, tidak dosa, tidak dianggap melanggar perintah Allah karena tidak tahu itu dosa. Baik tidak tahunya itu karena aspek syar'i, secara syar'i dia tidak tahu bahwa itu maksiat, atau secara hissi. Apa ya secara hissi? Contoh begini. Ini kejadian saya baca di berita beberapa kali, beberapa kasus. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Seorang perempuan sudah bersuami. Suaminya itu biasa keluar kota, pulang beberapa hari, setelah 3 hari pulang, seringkali pulangnya malam. Di saat dia sudah tidur, suatu saat wanita itu sedang tidur malam. Saya nggak tega menceritakannya. Tapi contohnya naon deui atunya kan baelah. Ketika sedang tidur malam suaminya nggak ada yang mengetuk. Itu pencuri atau perampok. Dia mencoba mengetuk dengan sopan agar dianggap tamu. Istrinya bangun, dia menyangka itu suaminya, bangun sambil lulungu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya lulungunya. Kan dari Subang iya, pasti tahu kan lulungu. Sambil terkantuk-kantuk, dia buka cetrek, lalu langsung dia masuk lagi ke kamar, lalu tidur lagi. Dia meyakini itu suaminya. Si perampok kaget, dibuka, ini bager, mangsa teh, korban perampok teh, dilihat hanya ada perempuan. Dia ikuti. Perempuan itu langsung ke kamar dan berbaring. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kesempian, lalu dia hampiri, lalu dia gauli, dan perempuan meyakini itu suaminya. Dia biarkan, dia layani karena gelap. Kamarnya dimatikan. Dia berniat ibadah melayani suaminya, padahal itu bukan suaminya. Nah, hakikatnya itu zina, ya enggak? Tapi perempuan itu enggak tahu bahwa yang dilakukannya itu perzinahan. Itu yang disebut dengan bodoh secara hissi. Apa istilahnya? Secara syar'i dia tahu zina itu haram. Tapi realitanya, kenyataannya dia meyakini itu suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan perzinahan. Dosa enggak perempuan itu? Enggak dosa. Walaupun pada hakikatnya itu adalah perzinahan. Tapi dia tidak tahu. Jadi mengetahui bahwa perbuatan itu maksiat menjadi syarat dia dianggap berdosa. Oleh karena itu, sekalipun seseorang itu tahu bahwa itu dosa, tahu bahwa Allah melihat, tahu bahwa dia akan diazab, tapi dia kekeh melakukannya, maka dia disebut bodoh. Bagaimana nggak bodoh? Tahu dosa, tahu diazab, tahu efeknya buruk, kok kekeh dilakukan? Bodoh apa enggak? Super bodoh. Itu yang dimaksud. Jadi walaupun pelaku dari dosa dan maksiat itu seorang ulama besar, maka ketika dia melakukannya, saat itu dia disebut bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, dah waktunya sudah habis. Ustaz, bagaimana cara bismillah dulu, bismillah. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan waswas syaitan mengenai tentang
Sudah ada mengenai, ada tentang lagi. Mengenai tentang harta seperti tidak cukup untuk menafkahi istri dan keluarga. Iya. Pertama tadi, was-was lahir dari kebodohan. Mungkin bukan was-was, ini syubhat. Kalau was-was maknanya, ini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Was-was itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Tiba-tiba muncul keinginan untuk bermaksiat. Itu was-was. Was-was bahasa Arab, bukan was-was bahasa Indonesia. Tiba-tiba muncul keinginan besok Kamis, jangan saum lah, bersunnah ya, bisi leles. Itu was-was. Kalau was-was bahasa Indonesia artinya semacam ragu, ya enggak? Nah, yang ditanyakan syubhat. Karena apa? Karena salah faham di dalam memahami rizki. Tadi disebutkan harta seperti tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri. Karena apa? Karena dia membatasi atau memasang target cukup itu kalau kebutuhan tersiernya itu terpenuhi. Tersier itu yang keberapa? Ketiga. Yang pertama yang primer. Kebutuhan primer itu ya sandang, pangan, papan gitulah. Papan tidak harus punya sendiri, nyewa ngontrak juga sudah terpenuhi. Asal bisa berpakaian menutup aurat, bisa makan, ada tempat tinggal walaupun ngontrak, itu yang primer. Yang sekunder kebutuhan level 2-nya. Nah, yang tersier, wah itu semacam HP, semacam kendaraan yang bagus seperti itu ya. Nah, mungkin dia terlalu tinggi memasang target dari rizki. Pokoknya istri saya, anak saya harus tampil gaya. Harus kemana-mana pakai motor atau mobil. HP-nya harus di atas 10 juta. HP saya ini cuma 1,8 yang barunya. Sekarang kalau ini dijual 500. Kalah sama supir saya 6 juta. Terus kalau baju harus kelihatan beda dengan yang lain. Ternyata HP-nya cuma 3 juta. Motornya yang harusnya yang 30 jutaan cuma mampu yang 15 juta. Bajunya standar sama dengan baju yang lain. Lalu merasa, wah rezeki saya tidak cukup. Itu syubhat. Oleh karena itu dia harus meninjau ulang pemahaman dia terhadap makna rizki. Yang harus dia ketahui, rizki bukan sekedar harta. Ada rizki yang jauh lebih mahal. Apa? Sehat. Kesehatan. Ketenangan. Kawan-kawan baik yang selalu siap menolong. Lingkungan yang bagus. Anak-anak, istri yang sehat-sehat dan soleh-soleh. Itu rizki yang tidak bisa dibandingkan dengan harta. Banyak orang hartanya melimpah,
20 turunan tidak akan habis, uangnya tek-tean, tapi sakit-sakitan. Tubuhnya menjadi pabrik segala macam komoditas, gula, gudang garam, maksudnya banyak garamnya, kolesterol, lemak gitu ya, asam urat, tensi tinggi semuanya, ada kadar logam juga tinggi. Uang banyak, yang harus dimakan apa? Sayur bening, sayur daun-daun yang mentah, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang enak-enak. Untuk apa semua harta itu? Rizki yang lebih berharga berupa kesehatan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Antum mau nggak dikasih 20 miliar, tapi jantung antum umpamanya bermasalah, sekali naik tangga, pingsan. Mau? Na'udzubillah. Ubah pemahaman kita tentang makna rizki. Bukan sekedar harta, bukan sekedar uang, tapi yang jauh lebih berharga, iman, Islam, sunnah, kesehatan, anak-anak dan istri yang soleh dan semuanya pinter sehat, lingkungan yang baik, masih bisa ngaji seperti itu rizki yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka dengan merubah pemahaman kita tentang rizki, insya Allah tidak akan ada pertanyaan bahwa kok nggak cukup ya, itu bukan rizki uang gitu. Kenapa uang saya tidak cukup untuk memuaskan istri dan anak-anak? Coba perluas lagi pemahaman kita tentang rezeki tersebut, dan itu yang jauh lebih mahal. Itu pertama. Kedua, kesenangan, kebahagiaan apalagi, itu bukan karena uang. Jangan dianggap orang yang punya banyak uang itu senang, gembira, bahagia. Enggak, mereka stres. Kenapa stres? Pikirannya bercabang, harus memikirkan hartanya yang tersimpan di berbagai macam jenis usaha. Ngontrol ini, ngontrol itu, ngitung ini, takut yang itu rugi, takut yang ini dikorupsi oleh bawahannya, takut stres dia. Itu pertama. Kedua, ada kebosanan terhadap sesuatu yang terlalu sering untuk dinikmati, seenak dan semewah apapun yang dinikmati tersebut. Coba antum punya mobil terbagus 10 miliar. Ketika duduk nyaman, serasa terbang, enak. Seneng nggak? Seneng. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, bosan lama-lama. Menderita, lihat lingkungan di dalamnya gini-gini juga, bosan dengan itu. Kalau yang terenak sudah bosan, nggak bisa ningkat lagi, karena nggak ada ya lagi yang lebih enak daripada itu, dia menderita. Orang tidur di hotel bintang 7 terus, Presiden Suite, sekali 2 kali enak, lama-lama bosan, lama-lama jenuh dengan itu. Kalau sudah jenuh dengan itu, apalagi yang membuat dia terhibur dan merasakan kenikmatan? Menderita. Kalau kita pakai angkot, ada AG, angin gelembung, enak gitu ya. Aduh, ada yang ngerokok, macet segala macam. Kalau punya motor pasti enak. Dikasih motor, ada harapan. Seneng. Motor butut, harus didorong dulu, tapi lumayan. Dia mikir, sangat enak kalau punya motor bagus, matic. Dikasih, enak. Terus meningkat.
untuk bisa sampai ke mobil mewah puluhan tahun prosesnya, dan itu menunjukkan dia punya harapan untuk lebih senang dan lebih berbahagia. Itulah nikmatnya hidup. Jadi orang yang super kaya selalu di hotel mewah, selalu makan yang enak, selalu semua yang diinginkan bisa terbeli, bosan. Jangankan terlalu mewah, orang punya kekayaan senang aja. Sebelum punya kekayaan yang senang, dia mikir, saya kalau punya uang akan beli apapun yang saya inginkan. Setelah punya, nggak ada minat tuh. Ini bosen, itu bosen, ini kembali ke bala-bala lagi, ke gorengan lagi. Gitu tuh. Jadi mereka itu orang-orang yang menderita dengan kekayaannya, ya. Bersyukurlah kita masih memiliki cita-cita untuk hidup lebih baik dari kondisi sekarang dari aspek ekonomi, punya harapan untuk lebih senang, lebih gembira, lebih berbahagia daripada keadaan sekarang, daripada orang kaya yang sudah mentok di atas puncak kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, akhirnya jenuh dengan hal itu, maka tidak ada lagi yang bisa menyenangkannya setelah itu, ya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah lebih dari yang dijadwalkan. Insyaallah kita jumpa lagi di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.